jalan yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Pertolongan sungguh benar-benar ada dalam hidup kami. Bahkan dalam perkara yang kecil sekalipun kami melihat ada tangan pertolongan Tuhan di situ. Dan kami umat-Mu, pada pagi hari ini kami membawa syukur kami, mengingat segala pertolongan yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Kami datang dengan membawa hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan karena
Kalau kita haus, kita akan datang kepada mata air. Dan sumber mata air kita adalah Tuhan Yesus. Dia yang akan mengisi kembali bejana kita yang kosong. Dan biarlah pada pagi hari ini kita datang seperti wanita yang mengurapi Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan kesungguhan hati. Kita mau menyatakan, saya butuh firman-Mu Tuhan. Isi kekosongan bejana ini dengan firman-firman-Mu seperti wanita. Seperti wanita
berkata-kata. Kami rindu suara gembala kami yang baik itu Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Kami katakan kami pagi hari ini, mari Tuhan, Roh Kudus, Kau jamah berkata-kata di dalam setiap hati kami, hati nurani kami yang paling dalam. Kau jamah kami Tuhan, dengan lembut kami menerima dan menyambut firman-Mu. Rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kekuatan dari tangan Tuhan saja yang mengawal dan yang memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata pada setiap kami. Dan kami boleh menikmati dan merasakan pengalawatan Tuhan di sepanjang pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang seakan-akan. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hari ini masih bisa sehat. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehat itu mahal. Ya. Ada banyak orang ingin sehat dengan berbagai cara, tapi ternyata untuk bikin sehat itu tidaklah terlalu seperti membalik telapak tangan. Minum obat langsung sembuh. Minum obat langsung sembuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau share, ya, bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan itu mengalami hidup berkecukupan. Ya, katakan berkecukupan. Tidak perlu lebih, cukup itu sudah senang dan bahagia. Amin. Kalau ada lebihnya, itu luar biasa kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang berkeluh kesah, hidup selalu kurang dan hidup selalu tidak merasa cukup. Ya, kenapa? Pasti ada sesuatu yang membuat kita mengalami susah dan menderita karena urusan perut. Saudaraku, apakah Yesus memperhatikan urusan perut? Pertanyaannya, ya. Kok kita hari ini berbicara tentang urusan perut? Kan minggu yang lalu kita berbicara tentang perkara yang di atas. Ya, biar mendarat yang di atas itu turun, saudara. Ya, biar mendarat supaya yang di atas itu turun ke bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar dan melakukan dengan sukacita. Ini slogan kita pada hari ini yang ingin kita bahas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, belajar untuk maju, belajar untuk maju. Ya, saudaraku, orang bijak berkata, ketika Anda berhenti belajar, ya, ketika Anda berhenti belajar, maka Anda akan berhenti untuk maju. Ketika kita berhenti dalam hal belajar, maka kita tidak akan bisa maju-maju. Sudah, pertanyaannya, apakah kalau sudah belajar kita bisa maju? Saudaraku, ya, orang yang mengalami kemajuan itu kalau bergerak melangkah, ya, kalau bergerak melangkah, saudaraku. Jadi ada kemajuan yang dilakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar untuk
Katakan maju. Ternyata untuk maju itu susah ya. Didorong-dorong, ya, tidak mau maju, ya. Kadang-kadang harus dicongkrok nih. Kenapa? Ada banyak hal ketika didorong orang tidak mau maju, tidak mau bergerak, justru malah marah. Ketika didorong kita harus excellent, ya. Kita harus excellent. Excellent itu kerja tuntas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk bisa maju kita harus bergerak, ya. Ketika Anda berhenti belajar, maka Anda akan berhenti untuk maju. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan begini, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Dimulai dari mana kita bisa maju dalam kehidupan kita? Dimulai dari pembelajaran di sini, saudara. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian. Berilah aku pengertian. Banyak orang tahu tidak mau tahu. Banyak orang mengerti tapi tidak mau mengerti. Banyak orang melihat tapi tidak mau mendapat, saudaraku. Banyak orang pintar tapi tidak bergerak, ya. Banyak orang yang punya ide-ide yang cemerlang tapi hanya sebatas ide doang. Makanya dibutuhkan pengertian, saudaraku. Ya, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar. Belajar apa? Belajar perintah-perintahmu. Ternyata saudaraku, ya, untuk dapat diberkati Tuhan itu ada sangkut pautnya dengan perkara manuto, ya. Perkara ketaatan, ya. Perkara melakukan perintah, ya kan? Saudaraku, adakah di sini yang bisa menunjukkan bahwa orang yang menikmati hasil yang besar tidak ada instruksi sama sekali? Dalam IT, ya, selalu ada perintah yang mesti dia. Dalam IT, dunia IT, kalau melakukan sesuatu, kalau membuat program selalu ada perintah. Klik and enter. Betul? Iya. Tanpa klik and enter, tidak ada tampilan file media yang muncul. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya untuk diberkati Tuhan ada syaratnya. Taat melakukan perintah Tuhan. Tapi untuk percaya kepada Tuhan sampai akhirnya itu setia sampai mati, percaya kepada Yesus di kayu salib. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tanganmu telah menjadikan aku dan tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Keberhasilan seseorang, diberkati seseorang, kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang bisa membuktikan bahwa orang yang jahat hidupnya akhirnya hidupnya bahagia. Orang yang salah dan melakukan banyak kejahatan dalam hidupnya, akhir endingnya bahagia. Yang ada adalah mereka mengalami kesusahan dan penderitaan di akhir hayat. Mungkin kita hari ini hanya melihat sekarang mereka baik-baik saja, tapi tunggu tinggallah lihat hasilnya. Sesuai kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada jaminan orang yang bisa menyembunyikan kejahatan. Tidak ada jaminan orang yang bisa menyembunyikan kelaliman. Tidak ada yang bisa orang yang menyembunyikan hasil tipu dayanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Apakah kita mau menggenapi firman Tuhan? Amin. Apakah mau kita menggenapi firman Tuhan? Memang betul diajak melakukan perintah itu berat. Berat soal. Ya, kenapa? Karena banyak orang tidak suka diperintah. Ya. Siapa kita? Siapa kamu? Siapa dia? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada
kuno mengatakan siapakah yang sudi rela menjadi seorang hamba. Hamba itu kerjaannya diperintah-perintah, saudara. Nah, sementara orang Kristen itu sebenarnya hamba. Tapi terkadang orang Kristen itu menjadi mengklaim dirinya, oh saya anak Allah, saya anak raja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita anak raja, hiduplah sesuai dengan status kita anak raja. Jika kita anak Allah, hiduplah sesuai dengan status hidup sebagai anak Allah. Ya. Jadi kalau anak Allah itu mencerminkan karakter Allah. Kalau kita anak raja, mencerminkan anak raja. Ya, anak raja belajarnya luar biasa, saudara. Anak-anak raja di kerajaan-kerajaan itu mendapat bimbingan pendidikan khusus. Dia belajar khusus, ya, tidak malas untuk belajar. Nah, sekarang dapat dipastikan bahwa anak raja itu pintar. Amin. Tidak ada yang bodoh. Apa yang membuat hidup kita mengalami kesusahan, mengalami kekurangan, nanti akan terjawab di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca renungan kita dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan untuk saudara Matius pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, orang-orang upahan di kebun anggur yang kemarin share-nya ada di hari Rabu. Hari ini kita bahas yang berbeda, saudaraku yang dikasih Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, ayat pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk ke kebun anggurnya. Orang kaya, orang yang punya aja, dia keluar pagi-pagi benar untuk mencari orang untuk kerja. Artinya dia pagi-pagi benar sudah bekerja. Ya, kita pikirkan. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, anggap aja kalau satu hari ya upah buruh 40-50 per hari atau 100 per hari, tinggal hitung, saudara. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ketemu orang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, jam 6 pagi orang sudah bekerja. Ya, adakah di sini yang jam 6 pagi sudah berangkat kerja? Masuk jam 6 pagi sudah berangkat kerja. Antar galon. Oh, antar galon. Haleluya, itu pekerjaan juga. Ya. Terus kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jam 9 keluar lagi mencari orang yang bekerja, dan jam 9 mulai kerja. Adakah di sini yang jam 9 mulai kerja? Ya. Ayat yang keempat, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Mereka pergi pukul 9. Ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan yang sama seperti tadi. Pukul berapa Bapak Ibu? Pukul 12 baru kerja. Ya. Pukul 12 dan pukul 3 sore baru kerja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
tiba-tiba ada hikmat kecil. Coba tak besari. Waras? Ternyata gak salah. Saudaraku, belajarlah asah rohani saudara untuk mengetahui masalah. Saya dari tadi terganggu ngani-ngani itu, dan Pak Victor belum menemukannya. Belajarlah mengasah rohani kita di dalam Tuhan. Kita lanjut saudara yang dikasih Tuhan. Ayat berapa? Nah, ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Pukul 5 sore baru mulai kerja. Wah, ini orang hebat. Pukul 5 baru kerja itu orang hebat, karena selesai kerja jam 6. Ya kan? Dan mendapati orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ternyata kerja mulai pukul 5 itu karena nganggur, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mau dikerjakan apa? Gak ada yang suruh kerja, ya kan? Nah, ya untung-untungan dapat kerjaan sore-sore, ada yang nyuruh, saudaraku. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupahkan. Apakah kita akan mengikuti pola seperti ini? Ya, kita bekerja menunggu orang lain menyuruh kerja supaya kita mendapatkan upah. Kalau hari ini masih seperti itu, saya bisa pastikan kita akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-7. Karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ya, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Sudah. Kalau orang kerja mingguan, hari Sabtu gelayaran, waktunya bayaran, ya. Sewenang kalau hari Sabtu itu, kalau kerja mingguan, ya. Tapi kalau kerja upah harian, satu hari kerja, satu hari dibayar, ya. Kalau kita di Purwokerto selesai kerja jam 4 atau jam 5, jam 3 itu sewenang. Kenapa? Sebentar lagi bayaran. Kalau yang kerja bulanan, yang nunggu gajian bulanan menjelang gajian sewenang. Ya, ada pengharapan yang belum sampai. Nah, ketika pengharapan itu sudah sampai itu sewenang pol. Yang punya toko, yang punya warung, saudaraku, ketika sepi berdoanya, Tuhan kok gak ada yang beli-beli, gitu macamnya. Iya. Kok HP ku bisa ya, gak ada yang pesen ya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan perintahkan pembeli-pembeli. Berarti ya, itu kerjaan istri saya. Kalau online shop saya itu laku-laku dagangannya, dia datangi barangnya, tumpangin tangannya, diinjek-injek. Dalam nama Yesus, cepat laku. Kenapa? Karena dia yang akan menerima hasilnya. Ya kalau dagangannya nggak laku-laku, ya dia nggak dapat uang. Uangnya nggak mudah, ya. Makanya dia kencang dalam nama Yesus. Ayo laku, ayo laku. Itu kalau saya, ayo laku, gitu. Saudaraku, barang aja bisa diajak bicara. Pak Victor kemarin sudah membuktikan untuk dapat rumahku, tembok yang belakang, ya Pak. Dengan paku yang sama yang saya pakai, Pak Victor gagal. Harus beli paku beton.
Paku beton malah ting ting ting. Saudara, nah itu perlu latihan Pak. Ya, latihan encok maksudnya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan sampai ayat yang keberapa tadi ngelantur sampai ke situ saudara? Pak selesai. Berapa is? 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Pukul 5 dikasih 1 dinar, pukul 3 dikasih 1 dinar, pukul 12 dikasih 1 dinar, pukul 9 dikasih 1 dinar. Kalau satu hari 100 ya kasih 100 semua. Nah, saudaraku, yang kerja uput-uput pagi-pagi benar jam 6, dia pikir lebih daripada yang kerja 1 jam. Aku kan kerjanya 12 jam. 12 jam kan ya Pak? Jam 6 sampai jam 6. 12 jam pada waktu itu jam kerjanya. Sekarang aja cuma 8 jam, 7 jam. Pada waktu itu kerjanya 12 jam. Dia pikir dengan kerja yang paling lama dia bayarannya lebih tinggi. Ternyata saudara, sesuai kesepakatan, sesuai perjanjian, sesuai MOU bahwa gajinya berapa? 1 dinar sehari. Nah, saudaraku, kalau saudara di posisi orang yang berangkat pada pagi-pagi benar jam 6 sampai jam 6 kerja, perasaannya gimana? Gimana Mas Undur? Rela enggak? Rela enggak? Ternyata banyak yang sama ya kelakuannya dengan yang kerja jam 6 di Alkitab ini ya. Aku yang kerja dari pagi sampai sore disamakan dengan dia yang cuma kerja 1 jam. Kelakuannya sama. Dikatakan apa? Ayat yang ke-10. Kemudian katakan mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut. Banyak orang bersungut-sungut ketika kerjanya hasil upahnya disamakan dengan orang lain. Bukankah tergantung kesepakatan? Juragan itu punya hak prerogatif, hak veto untuk memberikan bayaran sesuai dengan perjanjian awal. Ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tadinya pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Saya orang lama dalam bekerja, ya, saya lebih dulu dalam bekerja. Terus tiba-tiba ada bagian dari famili yang ikut kerja. Kok gaji dia bisa menyalip gaji saya? Saya punya SOP 4 SK. Ada SK 4, tapi gajinya cuma 1 SK. Dia yang kerjaannya cuma 1 SK, gajinya bisa menyalip gaji saya. Perasaannya gimana? Kata Olga, hancur hatiku katanya. Gak rela. Ya wajar. Aku pernah seperti itu Mas Undur. Kamu nafis saya. Loro hatiku. Ya mikirin kerja batin tulang, ya pagi siang malam. Pergi, perhatikan baik-baik. Kerja saya jam 5 doa menara doa. Berarti bangun sebelum jam 5. Pulang mandi sebentar, berangkat lagi ngantor jam 8. Tap fingerprint. Jam 5 pulang.
Tapi ada pasien konseling sampai jam 10. Jam kerjanya berapa? Jam. Yang cuma yang lain punya jam kerja jam 8 sampai jam 5. Itu sudah dipotong nganter anak sekolah, nganter istri. Lah aku nganter sopo? Jublu. Mereka ijazahnya itu cuma SMA. Saya cuma punya double sarjana. Kok gaji saya kalah dengan sopir? Saya kasih tahu. Gaji saya pertama itu 300.000. Naik 100, naik 50, naik 100. Double sarjana. Sopir tanpa ijazah, gajinya 1.300.000. Enak jadi sopir, jadi pendeta. Loh, sudah pakai chassis, sudah pakai depan mobil, bawa spritan, parkir di parkiran, pilih. Waktu melihat kamar mandi, ya tempat pembuangan air kecil kotor lantainya, nyapu mobil. Setelah itu baru masuk ruangan megang mic khotbah. Selesai khotbah, wah, ada jemaat yang ketinggalan tak pulang. Ngantar pulang ke rumah masing-masing, saudaraku. Kadang pagi jemput di gerbang perumahan. Bodo amat kalau yang dengar ini di sana. Ya. Tapi itu masa lalu. Ya ada ya. Mana nada? Nada. Mampu pikir. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tak selesai bacanya. Lanjut nih. 12 katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk. Sehari suntuk bener ya, udah kena panas. Wah, sudah motoran yang lain naik mobil, masukin mobilnya baru ada AC-nya. Kita cuma naik motor Supra, panasan. Dia gajinya lebih gede, orang baru pula langsung jadi manajer pula. Bayangkan sakit. Gak masalah. Yang penting gajinya sama dengan manajer. Amin. Loh, status di bawah manajer, tapi gajinya sama dengan manajer, gak masalah. Daripada jadi manajer, gajinya sama dengan bawahan, ya ya. Sudah harus untuk bekerja berat dan menanggung panas dan matahari bawah. Kayak Bang Gul biasanya pakai sarung tangan ya, kalau sepeda. Tapi kalau kerja apakah kayak sepeda, pakai sarung tangan terus sih? Lebih ya. 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar dan sepakat? Perhatikan kata sepakat. Kita telah sepakat mendapatkan upah sedinar sehari. Tidak boleh komplain, tidak boleh bersungut-sungut. Kesepakatan kita sedinar sehari. Kerjanya dari jam 6 sampai jam 6. Kalau dari jam 8 sampai jam 5. Jangan melihat orang lain kerja yang cuma 2 jam dapat sedinar. Itu urusan juragan. Amin. Nah ini yang susah. Amin. Pak Victor ya. Pak Victor kadang pulang pagi, pulang jam 2, jam 3, jam 4. Sementara yang lain jam 5 sudah ringkas pulang. Ya Pak ya.
tidur. Tetap kuat ya. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Yang masuk terakhir sama seperti urusanku, kata Tuhan. Ya, ambillah bagianmu. Ya, pergilah. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Tuhan itu bebas. Kan Tuhan itu akuntan, tahu selisih. Ya. Tuhan itu tahu selisih. Ya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kenapa kita iri terhadap kemurahan Tuhan terhadap orang lain? Ya, tak perlu, saudaraku. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, fakta membuktikan bahwa orang baru terkadang lebih cepat maju daripada orang lama. Orang baru bertobat lebih cepat bertumbuh daripada orang Kristen lama. Yang percaya katakan amin. Amin. Loh iya loh, orang yang baru percaya itu cintanya itu berobar-obar. Baru jatuh cinta. Kalau orang lama cintanya itu udah padam. Gak keren kayak waktu masih pengantin baru, saudaraku. Wah, ayo gitu kan. Tapi kalau sudah 5 tahun menikah, ayo kesel, ngantuk, ya kan? Tak ngerti oleh kerjaan, tak? Kan? Baru pulang loh. Tapi saya selalu sama Pak Kita, baru di depan pintu, ayo keluar. Ada yang ngaku enggak? Baru damai. Iya Pak? Awal kan depan. Oke, orang upah di kebun anggur menggambarkan siapa, saudara? Yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang mau saya katakan adalah begini: bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita itu maksimal. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara bekerja di luar sana, punya jam kerja dan punya gaji, harusnya berkecukupan. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, belajar untuk maju bukan belajar hanya untuk pintar. Orang pintar sudah banyak. Orang pintar itu sudah banyak. Tidak penting sekarang itu orang pintar. Orang bodoh yang latihan, itu lebih pintar daripada orang pintar. Percaya, saudara? Orang bodoh yang latihan terus-menerus, dia akan lebih pintar daripada orang pintar. Dan dia akan menghasilkan. Ya, masih ingat Pak Stefan ketika baru pulang dari Korea mau usaha apa ya, Mas? Pada awal-awal saya ada di Purwokerto tahun 2012. Mas Stefan mau beli motor roda 3 yang harganya kira-kira 30 juta. Betul, masih ingat? Ya. Untuk usaha air, kataku, Mas, kalau motor roda 3 isi berapa galon? Kenapa nggak pickup aja? Wih, dari nominal 30 juta naik menjadi pickup 80 juta ya. Oh, naik level dia. Gara-gara gak tanggung, Mas. Rugi loh. Purwokerto Mipiran kalau roda 3 punya muat berapa galon? Ya, 15 kali 2 cuma 30. Kalau pickup bisa 70. Wah, hitung-hitungannya begitu, saudara. Sementara bensinnya juga harus pakai. Nah, mau usaha apa? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Bagaimana cara Tuhan menolong orang Kristen? Bagaimana cara Tuhan menolong umatnya yang dikasihinya? Dan siapa yang dikasih Tuhan? Saya. Tuhan. Oke. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Tuhan memberkati kita, ya, melalui pekerjaan yang kita kerjakan dengan sukacita. Tadi kan bersungut-sungut bekerja di kebun anggur, ya kan? Oke lah dapat gaji, tapi nggak bisa menikmati karena ada sungut-sungut. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita yang kita kerjakan dengan sukacita. Berarti orang percaya itu harus bekerja. Saudaraku, kalau saya lagi nganggur, saya cari-cari pekerjaan. Nganggur kayak ini saudaraku. Hidup tanpa goal setting, kita lemas. Hidup tanpa tujuan, kita nggak tahu arah. Tapi kalau kita sudah menentukan goal setting, ya, selama 1 minggu kurang lebih saya kira-kira kalau sedang bergumul, saya mau menentukan tindakan apa. 1 minggu saya pikirkan. Terus lah, karena duit karena modal wah gimana ya, aku punya uang tapi ingin melakukan sesuatu. Saya uring-uringan, gak bisa melakukan sesuatu gara-gara gak punya uang. Nah, tanya dia, dompet dulu kosong. Dompet dulu kosong lah diisi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kok dijana belum dompetku? Piye? Aku gak bisa melakukan sesuatu. Ya kan? Mau memberi orang gak bisa, memberkati orang gak bisa, mau beli sesuatu gak bisa. Bagaimana mau wujudkan goal setting? Nah, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan tidak. Ya. Harus dilatih ketajaman iman kita. Spirit roh kita harus dilatih. Bagaimana caranya? Latihlah. Tidak bisa ditularkan. Cara diberkati itu nggak bisa. Latih dirimu sendiri. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada dan Ia akan bertindak. Itu cara belajar kita untuk dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Ia akan menolongmu, bertindak menolongmu. Kuncinya 1, taat, terus bertindak. Lah nggak ada modal. Dimulai dari awal. Modalmu piro? Ketika Musa mau menyeberang Laut Merah, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya. Ketika Yesus mau memberi makan 55.000 orang, dia berkata, adakah makanan? Cuma modalnya 5 roti 2 ikan. Masih ingat Mas Unggul ketika mau buka warung berapa modalmu? 500.000. Tepat. Belanja di Moro. Beli Indomie, beli kopi, beli gula, beli teh, ya, dengan meja kecil dikasih rapi ya, disampir nih. Kami percayalah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharap padanya, Ia akan bertindak menolong. Amin. Cara kita bisa menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, saudaraku yang dikasih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 7 ditambah 2 sama dengan 9, betul? 5 ditambah 4 sama dengan 9. Terkadang banyak orang ribut gara-gara angka 7 dan 2 dan angka 5 dan 4, tapi tujuannya 9.
Suami istri ribut gara-gara 7 dan 2, 5 dan 4. Anak orang tua ribut gara-gara 7 dan 2, 5 dan 4. Tujuannya 9. Cara kita melakukan sesuatu, ya, menentukan lama, cuma menentukan lama tidaknya tercapainya hasil yang didambakan. Caranya boleh berbeda-beda, tapi waktu penerimaan hasilnya yang berbeda. Ya. Orang yang berjalan pakai jalan kaki dibandingkan dengan orang yang berjalan melakukan perjalanan pakai motor, ya berbeda. Orang pakai becak dengan pakai mobil ya berbeda. Jangan disamakan. Harusnya begini. Mengerti ya? Mobilnya panas, nah harus masuk nunggu dingin dulu. Ya, kalau yang lain, ketika panas-panas masuk mobilnya, oh ngademin mobil, hidupin AC. Kalau kita buka pintunya semua, supaya apa? Angin beropos, angin ciliwir-ciliwir. Setialah dengan perkara yang kecil, maka kalau diberikan perkara yang besar. Apa salah panas-panas sehat? Cara melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara yang benar. Hargailah cara pandang orang lain dan jangan iri orang lain kalau kamu lebih cepat sampainya. Ya, mau caranya berbeda. Ya, kamu mungkin benar, tapi mereka juga tidak salah. Cuma waktunya yang lebih panjang dan lebih pendek. Ada yang bisa cepat berhasil dan ada yang lama berbanyak gagalnya. Ya. Cara yang berbeda mungkin hasilnya tak sama persis seperti yang diharapkan. Nah, saudaraku, belajar bukan untuk pintar saja, tapi untuk bertindak melatih keahlian dan berhasil. Jadi tujuan belajar, tujuan sekolah, tujuan kuliah bukan hanya untuk pintar. Aku punya ijazah banyak orang nganggur. Ngerti ngono, alah boleh duit kan biyen. Sekolah dhuwur-dhuwur ijazah nganggur. Tapi yang puji Tuhan masih sempat sekolah dapat ijazah ya. As, ijazahmu kepake enggak sih ijazahnya? Kepake BPKB sekarang. Ya udah. Ya, belajar bukan untuk pintar saja, tapi untuk bertindak melatih kalian dan berhasil. Saudaraku, sekarang IP tinggi sekarang ini nggak menjamin orang punya penghasilan besar. Karena yang dibutuhkan sekarang ada keahlian. Sekolah tinggi-tinggi jika tidak bisa bekerja itu juga percuma. Bukan berarti kita tidak boleh sekolah. Sekolahlah tinggi-tinggi, tapi juga raihlah mimpimu yang tinggi itu. Nah, saudaraku, gimana caranya? Ada yang simple, saudaraku ya. Alkitab katakan Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama lakukan perbuatan baik dulu. Kenapa? Ketika kita merantau, kalau kita nggak pernah baik, apa yang kita akan tuai? Orang yang menuai itu orang yang menabur. Kalau dulu kita menabur kebaikan, sekarang kita mendapatkan kebaikan. Nah, kalau dulu menabur kepelitan, ya sekarang banyak orang yang tidak suka dengan kita. Nah, janganlah kata jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah dalam waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, jika tidak lemah kita akan menuai. Pas waktu panen kita lemah, bisa nggak kira-kira? Anda bisa nggak bisa panen karena kita lemah. Nah, sudah aku contoh yang simple saja.
Gak usah modal-modal. Memang sih usaha itu harus ada uang. Gak ada yang tanpa uang. Tapi ingatlah saudaraku, tak kasih contoh bahwa sebenarnya saudara itu orang kaya, punya uang banyak. Kok bisa? Satu talenta itu nilainya berapa? Bukan kita minimal dikasih satu talenta oleh Tuhan. Kita punya dengkul saja ini satu talenta untuk dobrok di kaki Tuhan. Talenta 500.000. Iya, talenta saya kan ini, saudara-saudara. Nah, talentanya apa? Nah, saudaraku, kita coba lihat nih, warmindo, warung makan Indomie. Ada Indomie goreng, ada Indomie telur, ada es teh, ada kopi saset. Saudaraku, modalnya bisa nggak? Kopi saset 1.000. Ketika saudara sentuh jadi 3.000. Untungnya berapa? Untungnya berapa? Mbak Titi pasti hafal ya. Es teh, terus apa? Kolak, ya kan? Untungnya gede. Berapa persen dari 1.000? Saya kira modalnya nggak 1.000 ya Mbak Titi ya. Enggak, saya tahu lah. Ya kan? Terus es teh. Ya ampun, kata tukang bakso di kuburan Situngkur. Aduh, untungnya kecil kalau jualan online ini Pak. Kenapa? Es teh kok gak payu. Kalau baksonya aja untungnya ya seperti itulah, selisih daging. Nah kalau online kan gak beli es teh, gak beli minum. Tapi kalau omset, makan baksonya pedes, panas. Coba saudara makan bakso di Situngkur, nah itu sambelnya dikasih jahe, panas. Mana ada sambal cabenya panas. Minum es teh 2 kali ya. Saya aja kalau minum es teh double gelas sampai halus. Saudaraku, 1 gelas 500. Kalau ngambil gelas gede yang di galon, sampai 500. Pinter ini, diadai. Loh, itu talenta. Yang terpenting adalah hikmat untuk bisa berhasil, bisa mencukupi kebutuhan kita hari ini ya. Renungan warmindo. Berani bermimpi, berani berdoa, berani bertindak. Nah, ini yang saya pegang. Saya punya mimpi, saya punya keberanian. Tuhan Yesus, duit kontak. Sampai hari ini saya tidak tanya Bu Nugra ada uang berapa. Sampai hari ini saya tidak tanya Pak Ayu ada uang berapa di kas-kas masing-masing. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ya, sudah habis 40 meter yang hitam-hitam keliling ini sampai di sini. 40 meter. Dimulai dari beberapa meter, nyoba dulu, ya. Tuhan, aku pengen semua loh, full loh Tuhan. Aku pengen semua duit kontak. Jadi kan, Tuhan, Tuhan duit kontak. Aku udah satu meneh, orang masih tak tahu. Aku nganggur meneh Tuhan. Nah aku nganggur ya kayak itu berkat toh. Modali Tuhan. Cuma kayak gitu saudara. Masih gak percaya lah bukti. Pagi siang malam, pagi siang malam, ya. Pagi siang malam. Saya tahu kalau Pak Victor itu pulang pagi rasanya seperti apa. Sudah pagi siang malam. Terus kalau kita biasanya lu gimana makan kita? Wes
Sing penting aku kerja urusan mangan, lah Tuhan Yesus, aku mati gara-gara kelaparan ora apa-apa. Tapi ojo bujuk. Kemana? Sing penting ono ndak karo Indomie. Aku seneng ya, ayo karo mangan Indomie tahu aplek ya. Ora usah Indomie maneh. Mau wis Indomie, saiki Indomie maneh. Aku loro. Karena kesukaannya hiburannya Indomie ya. Oke. Berani bermimpi, berani berdoa, berani bertindak, kerja yang menghasilkan uang. Yang pertama, saudaraku, ini baru mulai loh, saudaraku, jam 11. Ya, kerja yang menghasilkan uang supaya tidak ada pengangguran yang seperti di Alkitab katakan, menunggu orang lain mencari dia untuk dipekerjakan dan mendapatkan upah supaya kita tidak mengalami kekurangan dalam urusan perut. Kita tidak boleh hanya menunggu orang menyuruh kerja. Buat kesempatan kita membuat pekerjaan sehingga Tuhan itu tidak tidur. Katanya Tuhan pasang CCTV kan, Tuhan melihat dari surga umatnya sedang apa. Lah nganggur kok berdoanya pengen diberkati. Yo gak mungkin ya. Mungkin apa? Orang. Lah lek bekerja kok sapa sing bayar? Ampun. Saya ngitung saudara, kerja 1 hari 100, 1 dinar. Aku kerja ini sudah berapa hari? Tuhan, aku sudah kerja nih. Berapa hari nih? Dan ini kerjaan luar biasa. Ya, pagi siang malam, masa gajinya podo hadiah. Aku cuma ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus, lihat. Wah, bener. Para teman-teman, HP orang ini. Dan kerja yang menghasilkan uang, yang pertama hasil dari kerja. Nah, jadi supaya kita dapat uang, ya kerja. Itu yang pertama, ini yang biasa normal ya Pak ya, normal ya. Dapat uang itu kalau kerja, berarti karyawan ya, dan kawan-kawan ya. Baru punya uang kalau ada kerjaan, hasil dari kerja yang pertama. Dan yang kedua adalah hasil dari jualan bisnis ya. Kalau satu jadi karyawan, satu jualan, sudah 2 pemasukan keuangannya. Apalagi ditambah yang ketiga, hasil dari karya, buah kreatif tangan kita dan ide kita tuangkan dalam tindakan. Ada hak paten misalnya, ada royalti. Dan yang kedua, hasil dari jualan ini ada keuntungan, ada profit. Dari Indomie yang harganya cuma 2.000 berapa, ketika dijadikan Indomie goreng jadi 10.000, untungnya berapa berarti? 7.000. Kreatif itu profit, hasil bisnis. Apakah kita harap untuk melakukan bisnis? Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak kita pengusaha kok anaknya nganggur? Lalu yang kedua, ya, hasil dari kerja menghasilkan uang, hasil dari jualan menghasilkan keuntungan, hasil dari karya itu profit. Jadi apa? Yang ketiga ini investasi buah karya kita, sehingga kita bisa menuai dari waktu ke waktu. Saudaraku pilih yang mana? Sudah kering? Berarti batas selesai. Tolak ukurnya udah kering. Kemarin Mas bilang, Mas, kalau di penghiburan kok bisa cepet ya? Ya ada yang mati aja, biar cepet. Tuh iya tuh, maksud disamakan penghiburan di
kuburan deh kopraloyo dengan diri idahlah seminggu cuma sekali, kematian kan seumur hidup. Ya, sinau suwe-suwe seminggu persiapan sekolah dulu khotbah sampai 20 menit. Wah, kumur-kumur tok. Seminggu gak maca Alkitab sejam wis sambat. Nah, embun. Ya, pilih yang mana saudara? Penutup. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selebihnya, ketika kau sudah berusaha dan bekerja, percayalah usahamu tidak akan pernah sia-sia. Usahamu akan selalu menghasilkan keuntungan jika engkau mau mengikuti aturan main Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang lain cari uang hanya untuk menumpuk uang dan isi dompetnya. Saudaraku, saya buang uang. Apakah saya sok kaya? Enggak. Enggak punya apa-apa. Omah gak duwe. Lah iya turun nang ngene truntung. Ya, kan saya cuma numpang di dunia ini. Ya, statusnya numpang di dunia ini. Ya, kamu punya hak paten. Jadi untuk apa? Jadi adalah tidak bisa menikmati. Sudah kerja mati-matian, ya, tidak bisa menikmati. Sakit uangnya kasih ke dokter, sakit uangnya kasih ke rumah sakit. Ya, mau beli sate eman. Kerja kesel-kesel, sing nikmati itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Sudah aku siap nggak mengandalkan Tuhan? Terkadang kita itu harus belajar. Tuhan, belajar so akrab. Jangan so akrab dengan orang kaya. Kalau so akrab dengan orang kaya, kita itu penjilat. Ya, tapi kalau so akrab dengan Tuhan, aku lu wis kali duit. Lu dompet wis kosong Tuhan. Dompetku tidak sampai rumus sih. Biasa tuh saudaraku. Nggak percaya atau tidak, ya. Di tas saya itu selalu ada uang. Dompet saya itu selipannya selalu ada uang. Bisa. Cuma isinya kertas doang. Nota-nota semua. Tuhan, kita boleh no selepitan dine Tuhan. Jerit, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ketika dalam berkat, kan awal dia berdoa, kita berdoa juga untuk memberkati orang. Iya, karepmu jalan. Ya gue ini mau. Nah, itu piro. Aku cuma pengen roh nominalnya piro. Tenane. Cuma pengen roh, tapi sesuai Mas jalan. Mas jalan. Itu sukacitanya melayani Tuhan. Ya saudaraku. Cek. Kalau notifikasi masuk. Dicek ini embeddingnya nggak ada notifikasi. Iya. Saudaraku yang dikasih. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, andalkan Tuhan, taruh harapanmu pada Tuhan. Selesai sudah. Cukup gak? Cukup pokoknya. Terus maksa, aku yang maksa. Cukup gak? Cukup Tuhan. Aku mau selesai. Maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan Tuhan. Ancam. Boleh anak, boleh ngancam loh. Pernah diancam Charles. Aku jalur motor
dibawa kerja Pak. Nih, motornya sekarang jadi hak milik. Pak Pide gak iso numpaki meneh, mau digunduli. Pak Stefan katut korban ya. Nalpote ganti, bane ganti, ya kan? Terus dipreteli, anyar preteli, buat hitungannya bodolan wae. Ora apa. Demikian anak kita. Dia kita nakal. Haleluya. Shalom. Shalom. Nah, semangat saya. Ya kan? Ini baru mulai. Karena pasti Bapak Ibu Saudara sudah lelah. Apalagi saya. Saya tadi tidur jam 4. Coy, Pak, coy. Mataku wis kakuat. Utekku wis bundel. Buka komputer wis siu. Aku tak turusi yo. Kok bukan jam 7. Ya. Turun lah. Ya paling 4:30. Angin. Kok arep gawe poin males lho. Makan saya. Lek gak males. Ono 15. Iki mek kilo. Puji nama Tuhan, kiranya saudara diberkati pada mari belajar dan melakukan dengan excellent. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, baik yang onsite maupun yang online. Dalam berkat nama Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati, yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, diberkati sungguh dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita semakin ditanamkan lebih lagi di dalam kebenaran Tuhan, bahwa nyata sungguh ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan terus memandang kepada kita, dan Tuhan terus memberkati hidup kita. Puji nama Tuhan.
pada siang hari ini. Kita pertama akan berdoa untuk anak-anak kita yang besok mau UTS, ujian. Tetaplah setia untuk mendukung anak-anak kita supaya anak-anak kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan lelah ketika anak kita membuat kita susah. Mari kita sama-sama doakan untuk anak-anak kita dalam berkat nama Yesus. Untuk anak-anak kami yang besok mau ujian, yang mau UTS, kiranya Tuhan berikan pertolongan hikmat-Mu. Tuhan nyatakan atas anak-anak kami. Tuhan berkati dengan berkat kepintaran, memori yang luar biasa, yang dapat menyimpan daya ingat apa yang sudah dipelajari. Bahkan Tuhan menolong ketika mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan ujian. Dalam berkat nama Yesus, berkati masa depan anak-anak kami, baik yang tidak UTS maupun yang UTS. Tuhan persiapkan untuk perkara-perkara besar ke depan. Dalam berkat nama Yesus, kami mau berdoa untuk Purwokerto Banyumas. Dalam berkat nama Yesus, kemurahan-Mu tercurah untuk Purwokerto Banyumas. Engkau memberkati pemimpin kami, Bupati dan Wakil Bupati yang menjalankan roda pemerintah di Banyumas. Dalam berkat nama Yesus, berkati ekonomi Banyumas. Purwokerto juga Engkau berkati. Berkati umat-Mu yang tetap setia menjadi berkat bagi kota ini. Berkati dengan berkat kesehatan untuk masyarakat Banyumas. Dalam berkat nama Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, terlebih untuk penghiburan keluarga Ciayun. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang sedang lemah tubuh. Berdoa untuk Bunda Sono, Tuhan memberkati dengan kekuatan. Berdoa untuk Bu Sriati, Tuhan memberkati pemulihan. Berdoa untuk Amba Sujud, Tuhan kuatkan dan jadikan pulih. Berdoa untuk Bu Ceto semakin hari dibuat sehat, bisa menikmati hari tua beranak-anak dan cucu. Berdoa untuk orang tua yang lain. Berdoa untuk Pak Kianto, berikan sukacita damai sejahtera. Perintahkan Tuhan akan memori lamanya, intimidasi dosanya dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hidupnya dalam nama Yesus. Berdoa untuk orang-orang yang baik hati di luar sana. Tambah hari Tuhan semakin memakai hidupmu dan memberkati hidupmu. Dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Kita menyerah kepada Tuhan, dan kita siap menerima berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Dalam berkat nama Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan
kuasa-Nya dan memberi engkau kasih karunia dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberikan apa yang engkau butuhkan dan bahkan apa yang engkau inginkan dalam berkat nama Yesus. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu yang setia dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati tokomu, diberkati warungmu, diberkati cerilanglah tanganmu dalam berkat nama Yesus. Berkat keuntungan demi keuntungan menjadi bagianmu, berkat-berkat yang baru dan tidak lazim menjadi bagianmu. Engkau akan mengalami sukacita dan kenikmatan dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Memberkati saudara, selamat siang, selamat menikmati hari bersama dengan Tuhan.